Bahasa Chinese. Mumushishiwalas. Aduh di Sukaran ketika ini Mele. Oh my god. Kita tidak tahu soalnya, jadi makanya itu ini betul atau enggak ya? Kalau dari DP gaya sih meyakinkan, baru DP mata kayaknya Cina loleng Nggak ini betul. loh. Minta bahasa Cina cuma tahu iya sanse. Ah, 1, 2, iya. 3. Wah ini Wah ini ayo. ini ayo, abo, Mixu. mixu. Oke. Start tadi latihan tadi. Oh, rekam dari tadi. Oh gak memang dia mau isi itu. Oke, berarti langsung start dari spoiler sini. Nanti sebentar ada potong sedikit di bagian sini. Oke guys, tepuk tangan dulu dong. Selamat malam, selamat datang ke bintang tamu terbaik. Selamat malam Ibu. Belum Ibu katanya masih Masih Kak. muda. Masih Dek. Bocil. Enak sekali panggil Dek. Kak Joy. Kak Britney, tepuk tangan dulu sekali lagi. Wow, luar biasa. Welcome to Sintisa Peninsula Hotel Manado beserta makanan minumannya. Memang pokoknya orang di sini terjamin untuk anak-anak muda. Untuk teman-teman konten kreator, teman-teman modeling, aduh sudah spill sedikit guys. Langsung jonya usah lama-lama, orang tanya langsung interogasi DP nama lengkap. Silakan Kak. Nama lengkapnya Langsung. apa? Langsung, jangan perlu lama-lama orang. Langsung. Halo guys. Perkenalkan, tapi nama Britney Benedikta Fransi Hidayat. Biasa aja panggil Ine, cuma kalau di keluarga biasa dunia panggil Ping Ping. Ping. Karena merah muda. Enggak sih, Oh, memang karena itu tuh. Tahu leh. karena Kenapa boleh begitu tuh Ping nama? dari mana dah maksudnya? Ping. Ping dari Nama sayang. nama sayang. Oh, dia mau spill ini. Ya, enggak Memang minta udah arti apa? Minta DP arti apa? Minta DP arti. Jadi panggil aja Ping gitu dah. Ini Jo. Oh, ini. Di sini ini berarti ya? Sini Jo. Oke, terus sepakat ini. Nah, ini umur berapa? 16 tahun. 16 tahun masih mau pacaran guys. Jadi ini masih sangat muda, masih sangat mengeksplor juga di dunia modeling dan tentunya masih sekolah yang pasti. Jadi guys, kasih kelar dulu tuh sekolah atau rintis masa depan dulu, your career, ngapain karir ke depan, lihat orang tua dulu tuh masih panjang pokoknya kan. Iya. Kalau 17 so ada? Nggak mungkin. Oh, nih. nggak Kalau mungkin. Kan, masa 17 langsung set. kan kalau Nah, kan, kalau. kan pertanyaannya kalau andai-andai kan Bu ya. Mimpi aja dulu kan. Mimpi aja dulu kan, mimpi kan gratis. Oke, back to topic guys. Jadi pertama-tama orang mau terima kasih gitu. So datang di podcastnya Cikir Entertainment, podcastnya VFM. Nah di sini orang mau ngulik sedikit banyak tentang orang kakak model yang satu ini. Gitu. Are you ready? Go langsung ya. Pertanyaan pertama. Sejak kapan Britney ini di dunia modeling? Tahun 2024 bulan Oktober. Daratan dia hafal sekali. Boleh lebih jelas sekali begitu? Apa lagi tahun 2024 bulan Oktober. bulan Oktober. Tahun lalu? Iya. Ya kan 2025 semua habis ya. Iya. Tahun lalu bulan Oktober. Iya, Oh, berarti masih ingat eventnya apa berarti? Masih. Nah, apa kalau boleh tahu? Elite model pemilihan Miss Teen Miss Minute. Minot. Oh iya. Kalau di sini ada kok Miss Queen. Udah Miss King. Nah, bagus itu. Iya, itu Minahasa Utara. Berarti orang Minahasa Utara. Enggak, Minahasa. Cuma ada Iko DP Ajang begitu. Oh, Iko DP Ajang di sana. Asli mana, Dang? Tateli Minahasa. Tateli. Kalau asli sekali ini orang tua asal mother father. Papa Cina Kota Mobagu. Papa Mama Cina Kota Mobagu. Minahasa. Oh, campuran nih. DP mix jadi begini, guys. Oke. Ya, jadi salam kenal for teman-teman yang baru lihat ini si cantik Ine, asik sekali. Kalau DP teman-teman mungkin so tahu, so kenal DP model seperti apa. Soalnya kalau ini model toh. Kalau ini ada model. Iya. Iya, itu DP beda orang dua di sini, toh. Jadi masih lebih good looking. Orang mau kamera lebih banyak, so mungkin kasih Kang. Iya. Jangan kasih Jangan karena, gitu. Oh, jangan. Jangan, sama-sama toh. Oh, sama-sama. Oke. Nah, ini
mulainya tahun lalu. Mm-mm. Nah, terus ini yang Kak tahu Sobat Stalk soalnya di Oh. Instagram. Yes, laki-laki. Sobat Stalk kong lihat rupa banyak dang nih prestasi ini dang Kang. Jadi maksudnya siapa boleh dapat begitu banyak prestasi? Bagaimana? Apa DP motivasi sih sebenarnya? Maksudnya dari ini memang dari dulu cita-citanya jadi model atau bagaimana? Dari dulunya nggak ada cita-cita jadi model. Ya, ndak Mama dulu so pernah tawarkan ikut model, memang nih mau. Karena dulu tomboy. masih ada rasa sih sedikit DP ke tomboy-tomboyan sedikit dari your speak ya cara bercerita yang udah SMP dari SD sampai SMP tomboy. tomboy pegang lorong nih bos topeli SMA kelas 10 masih tomboy. Nanti kelas 11 baru ikut modeling. Tes, pertama cuma ada tes. tes oke baru Kong abis itu so banyak yang panggil ikut agensi ini. oke Kong so banyak yang tawarkan ikut pageant ini. Jadi semula kita bawa no. oh berarti cuman karena awalnya tes Udah tes dulu so saya terus. coba-coba dan akhirnya keterusan gitu kan ya berarti memang bukan beranjak dari kemauan sendiri gitu ya. Itu poin yang pertama gitu. Ya, Cuman sebenarnya coba-coba tapi akhirnya dapat Sudah DP terus. line di situ, DP jalur di situ. Nah, setelah dapat DP jalur nih, kalau sekarang Jodang katanya kan dari tahun lalu sampai 1 tahun lah ya kira-kira kurang lebih. Apa yang ini rasakan di dunia modeling? Testimoninya. DP jati diri lebih berubah kak. Jati diri lebih berubah. Oh jelas karena yang tadi katanya tomboy. Iya. Tuh, tomboy itu bahasa tinggal laki-laki kok begitu kan guys. Baru sekarang so betul-betul jadi feminim. queen. Nah, oke, jadi feminim. Ada DP feminim sedikit. Iya. Iya. Soalnya dari pas tadi bercerita, orang belum banyak baku dapat sih. Kalau itu berapa kali baku dapat ya? 2. Pertama yang di Mega Mall Fashion Week tuh. Mega Mall Fashion Week, itu orang lihat baku dapat pertama di ajang modeling, di event modeling. Baru Mega kedua Mall Fashion ini Week. no. Baru kedua di sini. Langsung podcast guys. Itu orang juga janjiannya dari live. Live. Gitu, memang karena saking sepak terjangnya sudah jam terbangnya sudah di atas rata-rata. Jadi mau hubunginya sesusah itu guys. Toh. Jadi pas di live, mati musuh dia mesti jawab ini kalau kita jadi live tuh. Kan ya enak pada audiens yang lain kalau dia masa kayak Efrem nyak balas sih. Jawab kan biar ada mute sedikit tuh. Itu cara menembak audiens dengan baik gitu ya. Dan sekarang ya, jadi tamu di sini dan orang akan ngulik banyak gitu. Dan mungkin akan start dari profesi dulu karena memang orang undang karena ada di dunia modeling gitu ya. Dan orang perlu tahu sih kayaknya selain modeling apa lagi yang ini data kuni. Mungkin sekarang atau mungkin sebelumnya pernah di dunia ini atau apa gitu. Untuk sekarang masih di modeling sih. Cuma Kak. di modeling. Di Miss Makeup. Oh, berarti yang berkaitan dengan modeling juga intinya Tentang begitu. kecantikan, tentang Ini Kak dapat spill sedikit ini, ada yang kasih tahu ini. Kebetulan kalau ini ada pengalaman organisasi guys sebagai mentor New Season Model. ya. Baru ada prestasi akademik ini yang enggak banyak orang tahu dan tahu kan ini model guys. Famous Model Mega Mall Fashion Week 2025. Baru wakil 2 Putri Duta Ekonomi Kreatif dan UMKM Sulawesi Utara. Ya. 2025 tahun ini juga. Fotogenik Putri Duta Ekonomi Kreatif dan UMKM Sulut 2025 tahun ini juga. Dapat berapa banyak dicetakan di tahun ini kan? BI Star Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia Star Putri Duta Ekonomi Kreatif dan UMKM Sulut 2000. Wah, memang luar biasa ini. Sampai pasti kita bibir ini cuap-cuap ini, bacot. Best Catwalk Preliminary Show Putra Putri Ekonomi Kreatif. Oh, masih berkaitan. Wakil 2 Putri Batik Minahasa 2025, Favorit Queen OMK Tombulu. Oh, OMK Tombulu guys. Baru tahu juga saya. 2024 kawan itu ya. Oke. Model Urban Digifest 2025. Oh, kalau yang event ini kita tahu. Model Mega Mall Fashion Week yang terang baku dapat itu. And then Miss Teen Elite Model Minute 2024.
juara 2 Colorful Fashion Show Competition. Ya. Berarti ini semua ini didapat dari kurun waktu dari Oktober 2024 until 2025 sekarang. Iya. Bagaimana ini? Iya, 2000 2024 itu cuma ikut 2 event kalau nggak salah. 2 event. Berarti selebihnya ini ya, Yang itu 2025. Mistin dengan OMK Tombolo. Oh, Nanti pas sisanya? Mbak aktif Maret atau April itu kan langsung tak iko memang berturut-turut tak iko. Langsung enteru dia, Kang. Nah, ini bagaimana ini? Awalnya coba-coba, tapi pas pas ini gas ini ternyata ada di situ DP lain. Itu bagaimana cara menemukannya itu? Kebetulan atau bagaimana? Kebetulan sih Kak. Kebetulan, gitu. Kalau dari orang tua support, Mama support. mama Kalau support. papa setengah-setengah. Setengah-setengah yang bagaimana ini Setengah-setengah. guys? Maksudnya? Kadang kase, kadang nyanda. Iya, Oh, kadang kasih, kadang nyanda. tergantung. Tergantung kalau papa pemut. Oh gitu ya? Papa pemut, kalau papa Aduh, pemut Papa, bagus. minta maaf. Ini Papa, ini so dapat ngulik ini Papa. Papa pemut bagus. Oh iya, iko joping. Iya, iya. Mak kalau nyanda, doh, bikin apa lah iko begitu. Jadi tergantung mood no. Atau mungkin ya Kak baca, karena kan tahu juga Kak juga kan ada orang tua. Jadi mungkin dong batasi toh kalau mesti DP jam, Iya, kalau misalnya DP jam jam. masih wajar. Mungkin Bapak kasih begitu dah. Ya sudah Iya. silakan, tapi kalau mungkin semalam mungkin toh. Kamu juga kalau rumahnya jauh dari Manado misalnya kan, mungkin Bapak sudah kasih. Mungkin Bapak begitu kan. Iya, katanya. begitu. Oke. Nah, berarti intinya orang tua support lah ya. Cuma Iya. mungkin ada batasan-batasan tertentu. Batasan. Oke. Nah, ini Kak mau tanya, apa ini DP motivasi dang sampai boleh dapat banyak begini DP setelah di 2025? Karena awalnya nak niat, akhirnya jadi pegiat. Dulu kita Kak pas sekolah banyak bikin kasus. Sesadiki dapat panggil orang tua. Kung papa Feto no? Bilang cuma dapat panggil orang tua terus. Kung itu no, kung kita ikut tuh modeling tuh dia dapat banyak sertifikat, piala, boleh lah. Itu no kung papa dan mama bangga no katuk Dalia. Jadi kita lihat tuh lebih suka no mau ikut. Ya. Kita lihat dengar sih shock sih. Mimi kemudian naik lagi kaki ini selesai bola-bola. Iyo. Jadi maksudnya dapat pakai orang tua membegal dalam hal apa ini? Dulu kan Fighting. tomboy, sesadiki bikin kasus, Baba Boleh tak Feto. salah ini barang Pokoknya salah dulu. Sekarang kan so. Kan so. Iya, Miss Sonda. Queen. Nah, Oke. Nah, sekarang so Miss segala Miss, koma so Princess ya, guys. Jadi DP looks, DP style, DP gesture itu so lebih ke cewek-cewek no katu. Baru tadi masih perasa sedikit DP ke tomboy-tomboyan sedikit ya, minta maaf. Ya sebentar lebih dulu guys. Aduh, yang diam kanan ini selesai ini. So ini boleh pakai orang tua masalahnya tuh, bukan di sekolah gitu ya. Oke. Nah, berarti setelah dapat DP lain di situ, ini dapat DP lain di dunia model, sempat terpikir untuk pindah channel lagi, maksudnya mungkin mau coba tidak di dunia modeling lagi mungkin, atau comot-comot campur dengan contoh musik atau apa kayak begitu. Pernah ada kepikiran untuk coba-coba hal lain selain di dunia yang berkaitan dengan dunia modeling? Cuma suka mau coba-coba jadi konten kreator sih Kak. Coba bikin konten, suka edit, suka edit, suka video. Iya. Cuma lain kali kalau mau post kan malu. Oke. Itu yang Kak lihat sih beberapa konten toh. Memang itu Dia coba kategorinya. beberapa yang dia Iya. posting. Iya. Tapi enggak ada cara untuk menjadi konten kreator. Dia cuma jadi suka jadi konten kreator, sudah baking jo. Karena Siapa tahu ketuk jadi. ya DP kerja cuma baking. Nah, tapi mungkin nanti ke depan boleh ditata. Kan pas mau ikut workshop Iya. konten kreator toh. Nanti orang buku dapat juga di Citizens Peninsula Hotel Manado. Memang DP workshop baking di sini hari Sabtu. Tanggal berapa itu ya DP tepatnya? Tanggal 29 kah? Sabtu. 27. Ini tanggal 27 ya 29. 29 ya. Tanggal 29 Oktober. Ini November. apa sih November. Salah guys. Gak apa-apa, nanti kasih efek merah-merah. Itu gak apa-apa, itu lebih lucu. Oke, susah aja cari lebih tertawa kok. Jadi kalau dia pasti tertawa itu so prestasi for kita itu guys. Karena tomboy itu. Maksudnya. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Nah,
Jadi di dunia modeling berarti memang fokus akan ke situ untuk kurun waktu, mungkin tahun ini, tahun depan, beberapa tahun ke depan mesti akan fokus ke dunia modeling. Enggak sih Kak, cuma mengisi waktu luang saja. Mengisi waktu luang saja. Jadi Makanya enggak waktu memang lu- mau jadi model sampai di ajang nasional internasional. Ay, Cuma mengisi waktu luang ini sebanyak tak isi waktu luang ini 2025 guys. Tahun depan nih pecah kongsi memang. Ini baru coba-coba ini. Tahun 2025 baru coba-coba kan start 2024 akhir. Iya. Oke, nah ya intinya Kak mau tanya, kan sekarang studi nih, sekolah, Ya. ya kan? Kelas kelas 3 kelas 3. Oh, sudah lama mau tunggu, guys. Ya kan? Kelas 3 SMA, SMK. SMK, ya. Kelas 3 berarti setelah itu niatnya mau setelah lulus SMK, Sukanya sih Kak kuliah sukanya kuliah. Nggak mau langsung kerja? part time. Kalau Oh, boleh sambil part time, berarti. The best. The real wanita karir ini masa depan ini guys. Ini penerus-penerus bangsa, ini aset-aset yang perlu dijaga ini ya. Oke. Ya, jadi berarti mau lanjut kuliah dan bekerja sampingan. Iya. Istilahnya begitu ya. Untuk mengisi waktu juga sih ke Iya. hal-hal produktif begitu Kang. Oke. Nah, kalau mau kuliah maunya jurusan apa? FEB. Fakultas FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Supaya Why? satu jalur. Kan SMK su manajemen. Oh, supaya Iko situ papak jalur. pejejak, pengusaha. Oh, maunya jadi pengusaha. Heeh. Oke, iya. Ya kali pengusaha. Iya, Amin. lama-lama iya no udah berusaha kuat. No. Heeh. Iya. Mar belum berhasil. Pengusaha orang pe anak. Iya. Ya, oke saya gitu. Kayak foto-foto gitu guys. Diboleh itu diboleh. Mahal itu guys. Oke, apa jadi kita injur atau kan? Astagfirullah. Oke. Back to topic. Nah, jadi masuknya FEB, kuliah sambil part time. And then apa cita-cita dari kakak ini? Kakak. Ya, kak ini. Oh, Kak ini. cita-cita. Iya, pakai D. Ya, puji Tuhan semoga kau tuh boleh jadi pengusaha. Atau usaha lah, ada usaha sendiri. Oke. Boleh buka usaha lah. Usaha, punya usaha sendiri. Iya. Berarti memang poinnya yang dikejar adalah pengusaha. Iya. Yap, not pegawai, Enggak. not yang lain-lain lah ya. Enggak, berarti memang fokusnya ke berusaha. Apapun nantinya bisnisnya. Iya. Gitu. Kalau ada gambaran enggak sih, spill sedikit, siapa tahu. Sekarang sudah Belum sih, Kak. Lia Aradang. Kira-kira Kak kita mau berusaha di bidang pang. Gitu. Belum sih Kak, ini sementara ada tes-tes. Tes-tesnya. Berjual masker. Masker Berjual masker. kecantikan. Masker kecantikan. Heeh. Yang for cewek toh, Iya. cowok juga boleh sih. Cocok boleh sih. Ada yang produk cowok? Supaya Ada. ada bawah? Aduh, kalau ada bawah tas mau promo di sini. Apa Ya. DP nama? Ada DP DPG nama kah atau Enggak. Cuma Cuma jual pribadi? ke teman-teman begitu. oh jual ke di sekolah. teman-teman? Heeh. Ada DP link begitu supaya kalau itu sebentar di sini. Siapa tahu ada yang beli toh? Belum Kak. Belum. Berarti soon ya, nanti ya. Soon. Oke. Berarti Kak mau coba lagi? Hah? Mencoba beli. Oh, Iya. boleh, Bar- cuma murah kok. Cowok toh boleh. Boleh. Iya, soalnya tapi muka kan masih baru-baru tuh ini guys. Iya. Supaya tetap awet muda dan guys begitu. Supaya kalau tuh bergaul dengan orang ini itu enak Paling kalah masih dang. muda. Iyo, terlalu jauh dang dapet itu DP ini. Ini kan kurang dari sudah gaya rambut. Supaya dapet muda guys. Iya, sedikit ini kepala 3 ini apa? Oke. Nah, setelah mengejar untuk cita-cita jadi pengusaha, orang aminkan Amin. berhasil ya, orang aminkan. Dan berarti untuk dari segi karir akan tetap melanjutkan di dunia modeling atau tidak? Kalau so dewasa paling so enggak Kak. Why? Kenapa tidak? Karena mau bagi waktu susah toh. Oh, Kalau misalnya so kuliah, so part time, mungkin mau tak ambil itu tuh mau job model. Mah kalau misalkan boleh, ambil no. Kalau misalnya boleh, Misalnya boleh. gas, tong yakin tong gas. Nah, ini berkaitan ini, karena yang Kak mau tanya berikut adalah bagaimana dong kalau ini bilang nantinya akan terkendala di masalah manajemen waktu, kong sekarang bagaimana? Kan ini sekolah, kan sekolah itu juga terikat waktu, ya kan?
Nah, terus kenapa boleh aktif? Sedangkan kalau kayak modeling, beauty pageant itu kan ada waktu-waktu khusus untuk karantina. Iya. Ya kan pasti ada yang waktu itu kan kurang lebih 2-3 hari gitu kan. Gimana cara manage waktu? Kalau dari sekolah kan mem so tahu kalau kita jadi modeling. Mhm, Jadi kalau misalkan mau minta izin, mem kasih no. mhm. Mak kalau karantina kok biasanya dia tepat pas di hari Jumat sampai Minggu, jadi tidak terlalu mengganggu. Kalau ada kegiatan pun itu malam toh. Kalau pulang sekolah jam 3. Jadi tetap Oh. masih boleh tariki. Tidak terlalu mengganggu dang. Mak banyak izin no. Mar banyak izin no, gitu dah. Jadi, tapi berarti sekolah support juga dong. Iya. Tuh ya, harus say thanks. Bilang terima kasih ke di sekolah tuh Thank supaya you SMK 1 Negeri Manado. dia cuma SMK 1 mana ada best karena itu bakal jadi promosi juga Heeh. untuk teman-teman yang dari SMP mau ke SMA toh. Iya. Donin tahu, siapa tahu kan Donin tahu nih. Kakak ini jadi figurnya mereka kan. Jadi role modelnya mereka. Oh, Kak ini boleh. Dia ada sekolah, dia aktif, dia berprestasi, mar dia ada ikut kegiatan. Ternyata sekolah support. Iya kan? Ya cara tahu juga semua sekolah support, cuman mungkin cara supportnya beda-beda gitu kan. Kalau SMK 1 nih, gas selama itu produktif toh, positif, gas itu juga untuk kemajuan DP siswa kan di masa depan. Itu karena dia kan jabawan nama sekolah. Oh, jauh nama sekolah. Heeh. Oh, lebih gagah memang. Berarti memang betul-betul sekolah yang push. Karena pageant kalau misalkan butuh biodata, mendapatannya nama, umur, sekolah mana, jadi tetap itu nama sekolah itu Tak bawa tak kan. bawa. Iya juga sih, betul juga sih. Iya. Jadi tetap akan ya tak ikut dang ini Iya, tetap sekolah ikut kan di nama sekolah. sekolah. Iya. Ya, tapi bersyukur no berarti ini juga ada di sekolah yang tepat gitu kan. Karena ya Tornin tahu kaki kung ada sekolah ketuk yang nyak support Iyo. kan toh. Iya. Tidak disebutkan Wali kelas le mendukung. teman-teman. Wali kelas, Oh, wali teman-teman, kelas. Wali kelas teman-teman adalah. adalah. Berarti ada yang nyak mendukung ini. Bukan nyak mendukung sih. Maksudnya kalau di sekolah di teman-teman cuma sedikit. Kok SMK 1 banyak nih tahu. Saya jawabannya yang julid-julid. Oke. Nah, itu DP pertanyaan selanjutnya, guys. Jadi seorang public figure itu orang tahu bersama bahwa tidak banyak yang suka, tidak banyak yang tidak suka. Salah. Tidak banyak yang suka, lebih banyak yang tidak suka. Betul nggak sih? Lebih banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Lebih banyak yang tidak suka. Kata orang-orang yang lebih dulu menjadi public figure. Jadi yang suka mungkin segelintir aja, yang 1, 2, 3 yang betul-betul ikuti nih, memang lovers nih gitu kan. Tapi selebihnya katanya itu haters. Nah, banyak di umur Britney yang ini sekarang yang masih sangat muda. So bilang tadi banyak ya, jadi Kak Sunya mau tanya bahwa haters itu banyak dan Pak Inei sendiri. Nah, kira-kira ini haters ini orang jauh atau orang dekat? Jauh. Orang jauh. Kebanyakan kakak kelas deng jurusan lain. Oh, kakak kelas dianggap masih jauh juga ya. Itu. Kalau dari sahabat sendiri? Ada sih satu. Ada sih satu, tetap ada aja kan, tetap pasti kan. ada, setiap orang pasti ada. Kan yang julid-julid begitu, yang bacem-cemnya jelas begitu kan. Iya, kan DP cemburu bukan karena kita jadi ikut-ikut begini. No? Cuma karena DP cowok. Jadi masanya itu tentang cowok. DP cowok badekat, mak kita yang dapat salah. Sedangkan kita nyandak respon tuh cowok. Mak tuh cewek cemburu. Padahal kita nyak salah dang. Oke. So kasih kata-kata dulu Pak dia, udah sulit kita udah dengar tuh. Siapa tahu dia mau uni tuh. Kan tuh sebut merek. Kan dia sebut merek, siapa tahu dia mau uni kan panas tuh meledak. Tuh. Coba kasih dulu. Kata-kata. Kasih kata-kata dulu, khusus. Aduh. Jangan usah cuma nama. Kok dia tacun selesai bola-bola. Nggak usah posting no. Oh iya, foto. DP inti jo ya. Inti. Toh nyandak mau suka DP cowok. Nyandak mau suka ngan DP cowok. Karena masa depan lebih penting. Cukup dulu, semua habis nanti guys itu kata-kata. Oke. Aduh, memang menggemaskan sekali guys. Yang satu ini guys, dia yang dari tomboy kong ke cute-cute begini ada kecampuran-campuran hybrid bagaimana gitu DP vibes sih. Jadi tadi barusan keluar DP
watak tuh. Iyo, itu DP ya semi asli lah ya gitu. Sedikit. Sedikit ya, iya. Soalnya ada agak tabuka skrup sedikit kok. Kalau dibuka beauty pageant kan jaba kancing skrup tuh dong dia bilang DP bahasa mana ada. Nah, ini ada DP skrup pada longgar-longgar sedikit ini tuh. Sengaja dong supaya terlepas DP inner beauty. Asik. Nah, sudah tadi saya bilang kayak terus agak dark juga sih kita yang gugup pada dengar guys. Nah, cara menghadapi si haters ini baik dia orang dekat, misalnya kayak teman atau mungkin kakak kelas itu termasuk dekat juga karena DP fisik masih boko-boko dapan ya kan. Iya. Kalau misalnya orang jauh yang mungkin cuma netizen, netizen kan ya memang jauh, toh nggak kenal nih toh dari mana gitu kan. Nah, bagaimana cara ini sekarang dan ke depan lah ya untuk mengatasi si haters ini nih, baik itu dalam lingkup orang dekat atau mungkin orang yang tak dikenal. Langsung cut off. Cut off. Caranya kayak contoh langsung konkret di dunia nyata lah ya. Ini tahu sekarang deh Dunia nyata. Cut off-nya gimana nih? Tamang jurang begitu lah kira-kira. Yang tapi teman itu kita langsung blok semua DP nomor, DP IG. Pokoknya DP sosial media kita blok. Jadi emang sudah ada hubungan apa-apa. Memang lorong memang coy. Memang takut le dah dengar no. Dari kok memang cut off. Pasti oleh itu jadi ya. Karena zaman sekarang kan banyak sih yang jabas sindir. Kita lain kali jabas sindir di story. Biasa Genzi toh. Nah, cuma saya sekarang sedikit malas. Sedikit malas. Ya bukan malas sih gitu. Ya level sih so beda. Iya, level so beda. Iya tuh kawan tuh. Ya dia tuh orang di level tertentu so beda DP posisi. Iya tuh. Iya. Nah, berarti kalau itu yang orang dekat. Cara menanggulanginya kan. Oke, cut off aja sosial medianya, WA-nya dan semuanya gitu. Kalau masih baku dapat treat. Kalau baku dapat cuek aja gitu ya. Oke. Itu orang dekat. Nah, kalau sekarang orang jauh, soon nantinya kan mau jadi konten kreatornya, pasti orang yakin jadilah. Kalau sekelas ini begini kok nggak jadi, nggak mungkin guys. Pasti jadi, dia punya value, punya privilege, semua dia punya bakat, talenta, berkat, orangnya baik, humble. Sekali biar promosi, terbang dia. Jadi semuanya ada dampak ini. Jadi apa ceritanya? Gitu. Orang jauh. Ya, jadi kalau orang jauh itu cara mungkin netizen ya, bisa dari luar dari media sosial. Caranya untuk menanggulangi itu gimana? Haters. Sebiak. Si? Mak lain kali kok kalau misalkan udah komen tuh ini di live. Contoh gitu. Itu apa? Langsung bicara di muka apa dia? Bilang, "Ih, bisa lingan apa begini." Langsung. Contoh dia bilang itu dong. Gitu. Karena tuh aku udah live dong sebegini. Kan di hotel, Kak. Di hotel sini ada makan. Kau udah live di TikTok. Kau akun fake. Iya. Akun fake bermasuk dia begini. Om Subawa kan di hotel. Allah. Kan maksudnya tuh pusedu dong setelah biang le baku pusedu kan. Sih itu. Nak baku kanal itu. Iya. Om pakai akun fake le. Jadi maksudnya ndak berani kasih muncul dompet muka dong. Jadi langsung bilang di muka-muka pada orang. Ih, apa sungguh nih begini-begini. Kau langsung bilang pang pusing begini. Oh, jadi langsung di counter saat itu juga. Langsung di counter saat itu juga. Nah, tapi ya hati-hati juga dong. Iya. Ini ya maksudnya untuk ke depan toh karena ini orang ini fighter toh guys. Dia langsung nih tale mau ini kalau itu. Jadi hati-hati loh. Jadi seorang public speaker jangan sampai tak pancing nanti jadi salah bercerita dari ininya, itu yang fatal. Betul. Jadi kalau dari dorang kayaknya no problem deh. Orang mau bilang apapun bodoh amat aja kan. Lain kali kalau terbawa emosi kan itu udah peluru pelancar soalnya guys. Itu mulu sudah mbak jatah rem Kang. Iyo, kalau mau rem nggak frame gitu. Kalau mau tarem nah. Oke, intermezzo guys. Jadi kalau mau minum silakan sambil sedikit ya Kak. Coba bibir. Belum kering. Dia guys. Kita coba kering sedikit. Oke. Juga. Oh sudah aman sedikit ya. Nah, ketika sudah berhasil yang ini untuk mengatasi si haters baik itu dari dalam maupun dari luar, itu orang dekat atau maupun orang jauh. Nah, berarti ini ke depan harus pasti merasa nggak lagi jadi masalah untuk haters ya, dalam tanda petik ini ya, kamu cerita haters, maksudnya orang-orang yang nggak suka ini ke depan, karena kan berikut lebih banyak karena ini mau buat konten toh.
Iya Kak. Itu mau bertumbuh lebih pesat. Mm-mm. Mulai lagi, sebuah konten lagi dia, dari ini lagi, pokoknya macam-macam ya. Orang baik Manado maupun Indonesia pada umumnya sih. Iya, Kalau semua lihat orang maju rupa, pasti ada. rupa ada aja orang mau bikin supaya bikin orang berhenti dan mau maju. Gitu. Jadi ya pesannya ya gaspol aja no. Gaspol. Oke, nah dari tadi tuh orang cuma dengar yang bagus-bagus ini. Dari kakak ini. Misal ada ini rupa terlalu jauh kak DPG dari kakak ini itu. Nah, ini orang mau cari tahu dulu apakah ada itu Britney ada di fase yang bahasa-bahasa Gen Z sekarang bilang turning point toh, titik balik, titik terendah dalam hidup kayak begitu dah. Pernah enggak ada dalam situasi itu? Pernah. Pernah. Pasti ada. Dalam masalah apa? Keluarga, ekonomi. Oh, ekonomi keluarga. Oke. Kalau boleh diceritakan sharing sedikit? Boleh sih. Boleh, silakan. Itu kayak dari mana, kapan? Jadi dulu papa dari tahun berapa ya? Pokoknya dari kecil sampai tahun 2017 atau 18 tuh papa buka toko bangunan. Toko bangunan di Maumbi. Oh. Kong itu banyak orang yang beli, jadi maksudnya ekonomi naik dang. Kong DP 2019 kalau nggak salah, itu toko tabakar. Korsleting dongnya bilang. Kong abis itu kan itu mesti bayar DP utang yang dari toko bangunan. Kong masih mungkin ada sisa doi stop, papa buka toko bangunan di Tongkaina. Tongkaina kan sepi. Jadi otomatis yang beli cuma sedikit. Jadi papa cuma sebiak di toko, kan cuma ada sewa itu. Papa buka toko tahun 2020 di 2019. 2019. Di Bahu, Star Square, yang di bagian belakang itu dong, dekat pantai. Papa buka Resto Dragon Family, Cafe Dragon. Itu rame karena banyak turis Cina tuh. Dan makanan Chinese food. Kong DP-nya lama 2020 kan Covid. Jadi orang itu turis Cina so nyendak aja datang. Jadi otomatis bangkrut. Tetap nyata balik modal, nih boleh bayar DP doi sewa. Kong habis itu papa menganggur 1 tahun so. Itu emangnya ada kerja. Kong itu kita posisi masih SMP. SMP kelas 8, 7 atau 8. Itu kan masih muda swasta. sekali lah, ya. Swasta. Kalau nggak bayar SPP nggak bisa ikut ujian. Kong itu pernah dapat saya keluar dari kelas karena nggak bisa bayar SPP. Dapat keluar dari kelas karena belum bayar SPP. Belum bayar SPP 3 bulan. 1 bulan 2,5 kalau nggak salah. Iya. Kong karena papa belum dadoi, papa ada teman pastor di situ. Jadi pastor bantu karena papa dan pastor memang so batamang lama tuh. Dekat. Dekat. Jadi pastor bantu 3 bulan pastor bayar, baru itu boleh ikut ujian. Kong pastor marah tuh guru, karena nggak bisa kata begitu tuh. Baru abis itu papa kerja jadi mama PAD, apa kata itu jadi bikin pagar dong, besi. Teknis. Balas begitu dong. Teknisi besi begitu. Itu DP pendapatan mungkin nggak cukup dong. Jadi kalau mau makan susah. Cuma aja makan telur, mie. Maksudnya masih boleh dan tak makan. Kong DP 2020 berapa ya? 3 kalau nggak salah. Itu papa kerja ada patuci. Dia jual, dia bikin nugget begitu dong. Jadi papa berjalan ke toko-toko, saya masuk nugget. Itu masih pakai motor. Baru papa kerja sudah pakai kasih tanpa di Pasar 45 yang DP kios begitu dong. Iya. Papa di situ digaji. Masih dari tuci gaji. Kong tahun 23 masih 23 itu di rumah ada orang pencuri doi. 10 juta kalau nggak salah. Kong itu doi kios semua.
Jadi DP cik pikira mama dan papa dang yang Yang ambil itu pelaku. doi. Padahal itu rumah itu ada orang pencuri. Kompas itu kita ring mama, kita ring koko di Tomohon, Pak Oma. Mama dan papa ada pulang malam dari acara. Mama dan papa pulang, ada bercak darah di lantai. Kan ada 2 lantai tuh. Iya. Dia masuk dari lantai 2 apa kita ke kamar. Kan itu kamar masih jaring tuh, jadi gampang mau buka. Oh iya. Kong di bagian tangga dia mungkin tercucuk paku. Jadi berdarah bekas sampai di bawah. Kong di situ mama dapat pecat. Kong papa masih di situ, cuma masih dapat awasi dengan CCTV dong. Karena mungkin sudah percaya toh. Kong karena papa ini mau, papa ini no apa kata mengundurkan diri. Resign. Jadi papa tetap di situ, tapi kerja sendiri dong. Jadi papa yang jadi pebos di situ. Jadi papa sampai sekarang tiap hari di Pasar 45 no. Jam 4 pagi so bangun. Jam 4 lewat so OTW karena pagi toh kalau pasar rame. Jam-jam pasar ya. Jam 1 so pulang. Itu DP pendapatan lumayan lah, masih tercukupi dengan orang. Iya. Di situ sih yang DP titik terendah. Jadi kalau dari Kak Lia ya, ini memang betul-betul ikuti nih. Dari tadi jelas sekali nih tanggalnya, tahunnya. DP tahun sebab lupa-lupa mas sekitaran begitu Sekitaran dah. begitu. Tapi kan masih ikuti kan, maksudnya kasusnya, case-nya seperti apa, memang masih melekat di ingatan begitu dah. Dan itu jadi sarana untuk ini bisa jadi batu loncatan sebenarnya untuk ya maksudnya kalau orang bilang ya kalau masalah seperti itu sudah datang lebih dulu itu bagus buat orang karena dari situ orang mengerti dunia. Iya. Gitu. Karena biasanya orang kalau cuma mau bilang ya tidak pernah mau mengerti. Iya betul. Ketika orang rasa sendiri kayak begitu dah, maksudnya ya ini juga pernah dalam keluarga dalam situasi situ pasti ini sudah mau lagi ada di fase begitu. Jadi pasti akan begitu prepare untuk segala hal, apalagi berhubungan dengan finansial. Pasti. Nah makanya ini juga pengen jadi pengusaha nih supaya punya kemandirian finansial ke depan. Gitu ya, Terang aminkan jadi ya. Amin. Tapi untuk sekarang fight untuk semua prestasi-prestasinya, karirnya, karena itu akan jadi betul loncatan. Termasuk membuat konten nantinya. Gitu. Jadi memang harus betul-betul fokus dulu di situ, gitu. Betul. Kalau pasti ya kalau ini fokus di situ, itu pasti akan jadilah, itu kan. Ya tergerak juga sih kita ada dengar karena ya itu orang sharing, saling belajar sebenarnya. Iya. Bukan betul. Kak juga di sini bukan karena Kak so lebih tua, lebih jago, no. Jadi tadi aja banyak hal yang Kak belajar dari ini, dari sharingnya ini, itu langsung. Oh my God. Gitu. Dan ternyata nggak seperti yang terang lihat kan? Iya. Ini spesial, eksklusif ini for podcast karena orang yang bawa podcast ini atau mungkin teman-teman dekat, Kak yakin nggak banyak yang tahu juga. Iya betul. Iya toh? Karena ini kan krusial juga untuk orang cerita ke sembarang orang. Nah di sini terima kasih banyak nih. Ini so sharing nih begitu dalam karena maksudnya sampai juga ini punya problem family, keluarga, ini berani bilang di sini dengan tujuan untuk sharing untuk teman-teman luar sana dan tentunya motivasi. Supaya ya jangan sampai lah ya, kan orang mau juga kata orang lain juga mau mengalami apa yang rasa sakit dan orang so pernah rasakan. Atau mungkin kerugian yang orang so pernah rasakan. Gitu. Tapi dari pribadi nih kayak Efrem, Kak salut dengan Papski gitu ya. Kasih tepuk tangan dulu guys. Karena betul-betul fighter, makanya DP mental itu tak ikut juga ke ini, kayaknya nak jauh sih, karena buah jati tidak jauh dari pohonnya kan. Jadi karena Papski memang fighter, memang petarung nih guys. Jadi katu memang tak turun lagi petarung juga. Sampai mungkin tak lebih sedikit kan waktu di sekolah kan, iyo. Tapi sebenarnya ya ambil positifnya aja. Iya. Ya. Bicara boleh negatif, ambil DP positif. Betul. Dan titip salam ke Papski karena bilang kayak Efrem salut Pak. Kenapa? Bilang iya kan nanti Pak mau ini jadi podcast bilang karena ini ada sharing soal itu dan
kenapa Kak salut karena tidak semua laki-laki bisa Betul. menghadapi itu. Mm-mm. Tidak semua laki-laki karena kan Dia juga tiap malam sesaki-saki tulang, tetap bangun pagi. ya betul. Karena Kak aja tidak merasakan ini, Heeh. cuman membayangkan. Sudah pebayang DP sakit, bagaimana yang merasakan? Gitu kan kayak masalahnya ya sudah jadi pesakit, sudah jadi pelemar, tapi DP beban keluarga kan Betul. punya tanggung jawab kan dalam keluarga. Mm-mm. Nah itu yang paling keren dan wah luar biasa. Tepuk tangan lu guys. Ini ngeri. Kak Efrem berusaha keluar dari zona baper nih ya. Ini Kak Efrem bisa baper karena Sebuah ngeri perasaan, sih. guys. Maksudnya ya the best lah. Papski the best. Maunya kalau boleh ada 8 tepi jempol, semua kasih semua jempol nih. Hands up gitu ya. The best dan itu patut contoh ya. Betul. Paling kurang lah untuk ketika memilih pasti kan jadi memilih pasangan kan ke depan ini ya nggak usah jauh-jauh lah toh dari Papa lihat Papa fighting seperti apa gitu ya. Betul. Dan oke, orang next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nyanda ini semua lart ini semua malele ini. Jadi dari kisah yang ini ceritakan tadi memang begitu kena sih. Pasti juga untuk teman-teman di luar sana yang dengar, teman-teman muda di luar sana. Ya orang tahu sih kalau orang mau ambil DP negatif ya terserah pada orang. Yang pasti orang sharing itu supaya ada hal positif yang teman-teman boleh tidak perlu merasakan. Betul. Tapi so tahu DPK seperti apa dan belajar dari pengalaman itu. Gitu. Kan juga tadi Kak belajar dari pengalaman itu. Oh ternyata segala sesuatu ada risiko. Betul. Yang Kak belajar dari cerita tadi itu. Jadi mau kerja pun, mau jadi pengusaha pun, mau apapun, tetap ada risiko. Gitu. Jadi nggak ada satupun yang bisa menjamin di dunia ini kecuali dekat dengan Tuhan. Asik memang, haleluya saudara-saudara tiba-tiba jadi pendeta saya ya. Katolik Pride. Katolik Pride ya. Jadi Kak mau tanya nih kalau dari ini dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Ada kata-kata enggak for spesial nih Kak minta untuk Papski dan Mamski. Aduh, nggak bisa Kak. Nggak bisa Kak. Mau malele. Karena kita sudah tahu dari DP figur dari tadi orang bercerita itu dia sangat close dengan orang tua, sangat dekat dengan orang tua. Apalagi tadi persis dia peristiwa semua perasaan tadi. Jadi bukan cuma sekedar cerita tapi memang curhatan memang yang dapat rasa. Boleh tisu? Boleh secara spesial. Nah, tisu tadi di mana, guys? Tisu, Peng. Tadi. Ada. Mintol di bawah. Ini. So. Iya. Gulung-gulung dulu. Aduh. Gimana, Bedu? Udah pasti nggak mati, no. Keluar sih, Debe. Setengah mati, no. Inner child. Kita Korea idong sih. Sorry Joy. Kita berusaha menghibur Pak. Soalnya kesian tapi tamu ini semua meleleh. Udah ceria-ceria kok. Aduh, kacau. Nanti orang keceria lagi kok. Aman aja. Oke, on 3, 2, 1. Nggak mau baca cerita kita Senyum Kak. aja nggak apa-apa. Mau tutup foto. Nggak apa-apa. Karena kayak Kak kasih part ini, kita teman-teman di luar sana tidak sebersyukur ini. Karena banyak yang ikuti KB Podcast itu ya ada yang tidak tahu rasanya gimana ada seorang ayah, ibu gitu kan. Jadi ini jadi role model untuk teman-teman dan Kak juga ini jadi role model. Maksudnya ternyata Gen Z yang citranya juga kan orang lihat secara general itu nyana tahu sopan santun lah ya mungkin karena ada orang terlalu pandai lah ya etikanya kurang baik lah masih ada ini ternyata yang bisa jadi contoh untuk teman-teman Gen Z di luar sana ya ternyata masih ada gitu dan Kak kaget juga kan orang baru kenal juga baru tahu juga saat ini dan dapat spesialnya ternyata sangat close dengan orang tua gitu ya dengan papski mamski ya orang pakai bahasa gaul lah ya jadi in case dalam kasus ini
orang kasih kesempatan sih, nggak kasih kesempatan, ada enggak kata-kata yang ini secara spesial kasih for Papski dan Mamski, sekalipun itu singkat tapi Singkat cuy Kak. Kak Karena yakin itu sangat apa berarti. sunat kuat ini. Jadi, for mama dan papa, terima kasih karena sudah bertahan dan sekuat sejauh ini. Ini mana ini? Karena sudah tahu duluan, jadi setahang ini. Iya. Terima kasih Papski Mamski, luar biasa. Ini cetakan Papski Mamski ini ternyata se-strong ini, Sama-sama se-smart ini gitu ya. Dan ya harus itu patut dibanggakan loh. Pasti orang tua sangat bangga dengan itu. Oke, keep strong, tetap jadi fighter sejati ya. Karena fighter sekarang kan bukan cuma laki-laki, perempuan juga fighter gitu ya. Tentu. Tetap on the track, tetap on the rules. Teraminkan semua cita-cita. Amin. Amin. Yes dulu. Oke, ya. Selesai bola-bola. Oke, dan dari kisah motivasi, kisah yang sangat memotivasi tadi, maksudnya dengan sepak terjangnya keluarga dari ini, begitu juga dengan keluarga mama papa. Mungkin tadi ada tersinggung Koko, Kang. Ada kakak berarti. Kakak Berapa bersaudara? 4. Oh, 4. Ini yang ke? Bungsu. Oh, 3 laki-laki. mantap sekali. 3 laki-laki di atas. Oh, makanya Batamboy. Karena DP panutanku teh sebelumnya laki-laki, Kang. Pantesan bahaya. Beti-beti. 3 pengawal kumang. 3 pengawal 4 tambah cinta pertama. Iya. Papski. Oh iya. Cinta pertama itu, guys. Cinta pertama, cinta kedua, ketiga, keempat so ada. So 4 tuh. Berarti kurang cari yang kelima no ini. Nanti so ya, yang fokus dulu. Nah, kalau dari ini Kak mau tanya nih, what is your purpose? Apa tujuan Britney hidup? Apa tujuan kehidupan ini ke depan gitu? Membanggakan orang tua. Membanggakan Sukses. orang tua, sukses. Lebih kompleks lagi boleh suksesnya yang seperti apa? Oh ya oke, pengusaha tadi. Lebih kompleks lagi mungkin. Suka kerja. Maksudnya Karir. suka kerja supaya kalau mama minta ini itu, papa minta ini itu, bisa TF. Oh sudah. TF jo. Baseline-nya di keluarga, family berarti tetap ya. Jadi tetap ingin membagikan orang tua gitu. Karena mungkin ini tahu orang tua susahnya, sulitnya bagaimana atau urus ternyata 4. Jadi Kak pikir tadi sendiri gitu kan. Pas singgung Koko, oh ada kakak 3 juga, berarti berempat kan. Iya, dan itu luar biasa loh. Itu enggak gampang. Jadi orang tua apalagi yang begal begini guys, mungkin Papski Mamski begal begini, aduh susah kan diatur. Iya, tapi positifnya ya strong, jadi wanita kuat di dunia luar gitu ya. Dan bahkan orang pun yang kenal dari luar langsung mantap ini guys, itu the best gitu ya. Karena kan susah untuk mencari figur-figur perempuan Gen Z muda ya, kan orang tahu seperti apa sekarang pergaulan di dunia luar. Jadi sangat disayangkan sih gitu. Dan ketemu ini jadi kayak si ada nih guys, ternyata ini pejuang-pejuang Srikandi ya kan. Kan kalau Gen Z so malas untuk berpikir yang keluarga lah gitu kan. Alay ngana, coba cerita tongkrongan bercerita begini kan. Apa sih ngana bercerita-ceritain toh? Lagi bercerita soal bisnis gitu kan, paling alah cerita lah yang bermain juga dulu tuh orang. Gitu ya. Dan hampir tiba di pengunjung sesi podcast ini. Kayak ada ndak sesuatu yang dari ini yang mau speak up, maksudnya tentang apapun sih, perempuan kayak atau mungkin tentang relationship. Tanya dulu Kote. Sorry. Ada apa itu atau nyanda? Nyanda. Belum gua, dia bilang nyanda gua. Belum no memang. Maksudnya nyanda. Nyanda, no nyanda ada dong. Iya nyanda ada mah maksudnya itu. Belum. DP Sun kira-kira nanti kalau sukses. Nanti kalau sukses dia ganti no. Padahal tadi tuh tanya kan. Terus saya bilang apa tadi? Nanti Ganti. belum apa?
Dia kan tinggal segini. Oke. Mantap. Nanti kalau dia sukses guys. Jadi ngoni tunggu Jono atau kurang boleh ya bantu nu supaya cepat sukses. Iya toh? Kayak gitu. Nah, back to laptop. Ada hal yang mau di speak up. Ya, mungkin sesuatu yang merasakan dalam hati di zaman sekarang, di era digital mungkin atau di era modern sekarang. Ini pengamatan tentang mungkin pergaulan atau ini pengamatan soal apapun sih. Ada enggak yang kira-kira terpikir untuk Pergaulan sih Kak. pergaulan? Why pergaulan? Ada apa dengan pergaulan? Karena kita kan Kak nanti SMA ini, SMK ini masuk negeri toh. Jadi kita banyak sekali jadi yang baru kita lihat selama kita sekolah. Aha, Banyak yang kalau orang baru bilang peks-peks. expect. Oke. Yang Cewek, begal-begal, jaga minum, bagi obat. oh iya? Oh, itu ini juga menyaksikan Iya, menyaksikan. sederhana gitu ya. Iya. Wah, Dompet lingkungan pun toksik. oke. Lingkungan yang toksik. Dompet Seperti- teman-teman semua begitu dong. Semua yang satu Jadi circle kong memang beti-beti jurang ini kan, mau Heeh. begitu jurang semua. hmm, Tapi bagaimana cara ini tetap on the track di samping teman-teman banyak yang hmm. ya pasti banyak yang suka juga ini speak up soal ini kan pastilah Kali. namanya orang speak up pasti ada yang nggak suka soal Betul. ini pernyataan saat ini gitu. Nah, bagaimana cara ini untuk tetap on the track di tengah-tengah teman-teman yang ya mungkin banyak yang seperti itu. Tuhan cuma butuh nyanda ikut doang pe sifat. Karena Oke. mama dan papa selalu dia bilang, bergaul dengan siapapun itu boleh. Oke. Asalkan DP sifat yang buruk, jangan ikut. Yang buruk jangan ikut. Jangan. Ambil DP positif. Iya. Oke. Dan sejauh ini yang paling jauh ya, Sat. Sejauh ini bisa gitu Boleh. ya. Oke. Dan sangat optimis untuk sampai ke depan dan seterusnya bisa Bisa. gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Oh, gila men. Ini the best value guys. Ini guys, ternyata orang Sri Kandi ada di sini tidak main-main. Umurnya aja yang sangat muda, tapi dari pemikiran itu so di luar rata-rata, itu so di atas rata-rata. Ya karena so dewasa sih. Kalau dari segi cara berpikir, dari versi sedikit ketomboyannya, ya jadi ya sudah dewasa gitu lah. Cuman mungkin DP cara bercerita masih agak child sedikit dah gitu. Cuman, good lah, oke. Nah, hampir tiba di penghujung ini Kak selalu minta Kak tamu podcast untuk berikan motivasi gitu. Ya memang sih kalau sama yang ini tadi Ketua dari sempat bilang, "Ih Kak, kita masih muda begini untuk memotivasi dan lain." Bukan menggurui sih, lebih ke ya udah orang kasih yang terbaik aja dari orang gitu kan. Yang penting orang mau pakai atau enggak itu kan terserah orang, yang penting orang so kasih yang terbaik, hal-hal positif. Ya kalau nak mau pakai dong salah. Yang penting orang so kasih kalimat-kalimat positif per orang supaya juga bisa menjadi barangkali jadi role model untuk teman-teman muda yang ini adik-adik atau ini teman-teman di luar sana. Mari kita sama-sama akan dengar kalimat motivasi dari Sri Kandi yang spesial di malam hari ini, Britney Hidayat. Langsung jawab. Jadi kita pemotivasi for teman-teman yang Daba Uni itu kesuksesan itu adalah balas dendam yang terbaik. Karena orang sirik itu mulai sakit hati kalau lihat orang sukses. Mulai bangka dada kan kalau Manado bilang. Bangka dada. Jadi Tuhan bikin sukses di nutup dia sendiri. Senai personal branding. Pokoknya bergaul dengan lingkungan-lingkungan positif lah. Cari relasi luas-luas supaya so gampang mau cari kerja so gampang. Tuh, itu Jessica. Tepuk tangan guys. Mahal. Kesuksesan adalah cara terbaik untuk Balas dendam. Balas dendam yang terbaik adalah dengan sukses. Betul. Gila men. Sedalam itu kah cara berpikir Anda pemirsa ya? Ternyata seorang ini bisa berpikir
ke arah kesuksesan yang akan datang. Asik deh, gitu ya. Teraminkan pasti ini Amin. sukses ya. Dan Kak masih penasaran satu hal. Kenapa ini sejauh ini bisa berpikir sejauh ini? Maksudnya bisa berpikir di umur yang sangat muda, 16 kan? Iya. 16, bisa berpikir dewasa. Menurut ini, apa yang paling berpengaruh dalam kehidupan ini sampai ini bisa, ya mungkin ini sadar siapa boleh berpikir begini sekarang. Iya. Tapi for orang yang dengar, ini bukan anak 16 tahun bicara berpikir sih guys. Gitu. Nah, menurut ini apa yang menyebabkan itu? Karena aja ikut pageant. Ikut pageant. Iya. Oke. Karena itu kalau di pageant kan Tuhan dapat dipaksakan untuk berpikir dang. Dipaksa untuk berpikir. Tetap kalau di pageant pasti kalau pemilihan ada Q&A. Oke, pertanyaan. pertanyaan jawaban, tanya jawab. Walaupun Tuhan yang tahu, mah Tuhan tetap mesti jawab biar nyambung. Harus mah, berusaha. Mesti jawab. Kalau nyanda, betul. sudah nu Tuhan Betul. panggung. Betul. Jadi ya berarti ikut kegiatan nang kok Kang. Ikut Sama kegiatan. dengan ya mungkin kalau versinya ini beauty pageant gitu. Karena di situ juga attitude diatur, Iya, bukan diatur, dilatih, sorry. Iya. Dilatih, kemudian how to speak, bagaimana orang bicara bercerita diatur juga. No, bukan diatur. Dilatih juga itu kan. Public speakingnya dilatih itu kan. Personal brandingnya ikut mempengaruhi karena kan setelah dapat gelar apapun dia kan jadi privilege for orang sendiri kan. Entahkah dia jadi yang juara satu kek atau sekedar gelar atribut, tapi kan kita sudah mendapat sesuatu kan dari situ. Value-nya dapat di situ. Nah, the best. Tepuk tangan dulu dong, guys. Wow, gila. Kakak Britney ini luar biasa. Nah, setelah memberikan quotes untuk teman-teman di luar sana, harapannya supaya teman-teman muda masih mewek no. Enggak, Kak. Oh, udah ya? Enggak. Maksudnya, harapannya teman-teman muda di luar sana boleh mengambil hal-hal yang baik dari kakak ini. Kalau teman-teman dapati memang ada sesuatu yang negatif, orang nggak usah ambil. Sama dengan Kak Efrem juga, minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah tindakan yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian ya. Dan untuk itu di akhir podcast ini torang mau jargon. Sejak saya lihat di time sana. Seberapa lama torang duduk? Semua 1 jam. Semua 1 jam guys. Torang duduk di sini. Cuma dapat cerita begini, tapi untungnya bukan wangango. Itu cerita bermanfaat. Oke, torang jargon masih ingat? Masih ingat. Kata kira kan sudah tutup di air mata tadi Kak. Apa kata? Masih ingat? Cekidot apa kata? Tahu. Cekidot apa? Cekidot guys. Cekidot guys. Ya Allah. Oh, iya. Oke. Are you ready guys? Oke, on 3 terang closing sama 3, 2, 1 go. Cekidot guys. Woo! Asik deh. Terima kasih banyak sudah banyak sharing ini di luar tapi ekspektasi sih guys. Karena kita cuma mengulik dunia model, lebih ke manajemen waktu, ini dari pagi sampai malam itu ngapain. Nyendak kasih itu